Selamat sore pemirsa dan apa kabar? Kita berjumpa lagi di hari Rabu dan kita sudah sampai di race ke-6. Sebentar lagi kita akan menyaksikan seri Malaysia yang akan berlangsung di sirkuit Malaysia Sepang tentunya pemirsa, di mana cuaca hari ini cerah berawan dengan suhu 33 derajat Celcius. Dan kemarin kita sudah menyaksikan langsung balapan di sirkuit Aragon, di mana setelah 4 race dan di race kelima kemarin Morbidelli meraih podium dan mendapatkan poin pertamanya. Dan kini Morbidelli menduduki peringkat 13 di klasemen sementara. Dan saya, komentator setia Anda, Jeki Handarko, dan tentu saja partner saya, Bung Jo Firmansyah, selaku expert kita yang sudah menemani kita selama 6 race pemirsa. Apa kabar Bung Jo? Ya, kabar baik Bung Jeki. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani Bung Jeki di race ke-6 Marble GP ini. Dan ini dia pemirsa starting grid kita sore hari ini, di mana Crutchlow meraih pole position dengan catatan waktu terbaik yaitu 42,06 detik pada babak kualifikasi kemarin. Dan grid kedua ada Vinales dan di grid ketiga ada Tito Rabat. Sedangkan Miguel Oliveira harus start di posisi paling belakang karena mencatatkan waktu yang sangat buruk kemarin pemirsa. Dan pemirsa, sirkuit internasional Sepang Malaysia memiliki 15 tikungan dengan total jarak 58.775 cm. Dan semoga hari ini adalah hari yang baik untuk 24 riders kita dan tidak ada yang stuck pemirsa. Dan 24 riders kita sudah bersiap di gridnya masing-masing pemirsa, dan balapan akan segera dimulai. Dan lampu start sudah dinyalakan dan Marble GP melaju. Dan 24 riders kita sudah melaju di sana pemirsa. Dan sepertinya Tito Rabat mendapatkan whole shoot. Dan di posisi kedua sekarang ada Maverick Vinales. Dan posisi ketiga ada Valentino Rossi. Dan Tito Rabat masih Vinales mencoba menikung Tito Rabat tapi masih gagal pemirsa. Tito Rabat masih bertahan di sana dan memasuki trek lurus pertama, dan Fabio Quartararo berhasil merebut posisi 2 dari Vinales. Luar biasa Fabio Quartararo, evaluasi yang dilakukan sangat-sangat matang. Dan sekarang memasuki T13 dan T14 sangat rawan dan benar saja tabrakan. Dan Danilo Petrucci dan Brad Binder mengalami stuck di T14 pemirsa. Dan untung saja masih bisa melanjutkan balapan dan tidak mengalami mati mesin total pemirsa. Dan masih Tito Rabat, Rossi berhasil merebut posisi 1. Dan di urutan ketiga ada Dani Pedrosa. Sekarang ada 2 trek lurus panjang nih Bung. Yang Bung pikirkan dengan trek lurus panjang ini apa Bung? Ya Bung, tentunya trek lurus harus menjadi tempat beradu kecepatan para rider, di mana banyak peluang untuk overtake dan mencatatkan waktu tercepat. Namun para rider perlu berhati-hati saat akan memasuki T12 karena sangat dibutuhkan cornering yang bagus agar tidak membentur dinding lintasan atau saling berbenturan dengan rider lainnya. Baik Bung Jo, dan sudah lap 3 pemirsa. Bung Jo, di T14 sepertinya sangat rawan tabrakan Bung. Apakah memang tidak bisa diantisipasi oleh para riders? Ini harus menjadi catatan bagi para rider jika ingin menaklukkan sirkuit ini Bung. Memasuki T13 kemudian ke T14, para rider harus mengurangi kecepatannya karena memang beberapa tikungan di sirkuit ini adalah titik-titik di mana kecepatan kelereng harus melaju dengan sangat lambat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi crash membentur rider lainnya atau membentur dinding lintasan yang akan mengurangi performa. Baik Bung, dan Dani Pedrosa memimpin di sana dan sudah lepas pemirsa. Dani Pedrosa cukup ngebut di sana, dan di urutan kedua ada Tito Rabat. Dan di urutan ketiga ada Pecco Bagnaia, kena marking oleh Tito Rabat dan hampir saja Tito Rabat mengambil posisi 1. Dan benar saja T6 Tito Rabat mengambil posisi 1 dari Pedrosa. Luar biasa, sangat luar biasa riders yang satu ini. Dan kini memasuki trek lurus. Apa yang terjadi? Vinales merebut posisi 1 dari Tito Rabat di trek lurus pertama. Jauh saja Vinales meninggalkan Tito sana pemirsa. Luar biasa riders yang satu ini, dan sudah memasuki T14. Benar-benar terjadi tabrakan lagi dan lagi di sana, dan sudah lap 5. Dan Vinales kini memimpin, jauh saja meninggalkan riders lainnya. Dan di posisi kedua terlihat Crutchlow masih pemirsa. Dan Vinales melambat di sana. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh benar saja Crutchlow mendapat John Mir sekarang mengambil posisi 1. Sebenar-benar tak terduga
Dan kita kembali ke Crutchlow. Sepertinya Crutchlow mempunyai kapasitas yang cukup untuk meraih podium karena marble-nya cukup powerful pemirsa. Bung, dalam hal ini jam terbang tentu sangat dibutuhkan, Bung. Benar sekali, Bung. Namun selain jam terbang perlu diperhatikan juga soal pemilihan lapisan kelereng karena karakteristik setiap lintasan yang berbeda-beda membutuhkan ketelitian para kru dalam memilih lapisan kelereng yang akan digunakan oleh para rider. Baik, Bung, dan John Mir sekarang masih memimpin perusahaan. Crutchlow kena marking oleh John Mir. Dan di posisi kedua sekarang ada Alex Marquez dan Danilo Petrucci terlihat di posisi 3, Bung. John Mir jauh saja dan Alex Marquez mencoba mengejar tapi masih jauh, dan trek lurus pertama cukup jauh sepertinya jarak John Mir antara Alex Marquez dan T12. Mulus saja John Mir dan Alex Marquez melebar, dan benar saja Crutchlow memanfaatkan posisi tersebut. Dan sekarang Crutchlow berada di posisi 2 dan Crutchlow mengambil posisi 1 dari John Mir, tapi John Mir tidak menyerah pemirsa. Dan lap 7 pemirsa. Ya, John Mir nampaknya cukup baik dalam menjaga kecepatannya, Bung. Terlihat saat Crutchlow menyalip, ia mampu melawan dan melakukan take over kembali. Oke, baik, Bung Jo, dan Pedrosa berhasil merebut posisi 1 dari John Mir. Di marking John Mir di T7 tadi pemirsa. Dan Pedrosa masuk ke trek lurus pertama dan jauh saja meninggalkan John Mir di belakangnya. Dan terlihat di posisi 3 sekarang ada Crutchlow dan T12 mulus saja dari Pedrosa. Crutchlow rupanya berada di posisi 2 sekarang, dan Crutchlow semakin dekat dan hampir saja Pedrosa berhasil mempertahankan posisinya. Dan sudah memasuki lap ke-8 pemirsa. Dani Pedrosa masih memimpin di sana. Dan di urutan kedua sekarang ada Crutchlow dan Pecco Bagnaia mengambil urutan ketiga dari John Mir. Dan John Mir melaju pelan namun berhasil merebut posisi 2. Dan terjadi hampir saja John Mir mendekat, dan Pecco Bagnaia berhasil merebut posisi 2 dari John Mir. Dan Valentino Rossi di marking di T11 pemirsa. Namun itu berhasil membuat Rossi sekarang berada di posisi 2 di belakang Pedrosa. Dan Doctor baru 1 kali podium di seri Catalunya kemarin pemirsa. Dan T14 terjadi crash yang sangat fatal untuk Crutchlow. Sayang sekali untuk Crutchlow. Dan sudah lap 9 pemirsa. Dan di Pedrosa masih memimpin, dan di belakangnya ada Valentino Rossi. Dan di Pedrosa melebar, hampir saja Rossi bisa merebut posisinya. Dan terlihat Pecco Bagnaia sepertinya di urutan ketiga, Bung. Dan sejauh ini Pedrosa berhasil mempertahankan posisinya dari rider-rider besar seperti Rossi. Dan Rossi di belakangnya. Dan dari Pedrosa melebar, hampir saja Rossi dan T12. Dan Rossi mencoba lagi. Dan benar saja dari Pedrosa melebar sehingga Rossi bisa masuk, Bung. Dan sekarang Rossi berada di posisi 1. Dan posisi 2 sekarang Pecco Bagnaia terlihat di sana. Dan sudah lap 10 pemirsa. Sepertinya, Bung, The Doctor lebih percaya diri semenjak kemenangannya di Catalunya kemarin, Bung. Ya, nampaknya Rossi cukup kompetitif hari ini. Mungkin karena settingan kelerengnya cukup bagus. Dan Bung Jo, Alex Rins merosot ke depan jauh meninggalkan rider lainnya. Terjadi benturan di T8 tadi. Dan Tito Rabat berada sekarang di posisi 2. Dan Rossi tidak membiarkan itu terjadi. Sekarang mengambil alih posisi 2. Dan di belakang Alex Rins terkena dorongan dari Rossi. Entah apa yang dilakukan Rossi, tapi itu tentunya menguntungkan sekali untuk Rins. Dan di urutan kedua Tito Rabat terkena marking oleh Rins di T14, menyebabkan dirinya terjerembab di posisi bawah. Dan kini Johan Zarco yang berada di posisi 2 pemirsa. Dan di posisi 3 ada Pecco Bagnaia sepertinya. Dan Rins jauh saja meninggalkan riders lainnya. Johan Zarco masih di posisi 2 bertahan. Dan terlihat sepertinya di posisi 3 sekarang ada Marc Marquez. Sudah lama sekali Marquez tidak podium pemirsa. Entah apa yang terjadi, sepertinya performanya cukup menurun di Marble GP ini. T12 dan terjadi benturan antara Zarco, Laluna, Rossi dan Crutchlow di T12 tadi pemirsa. Cepat sekali Marquez di trek lurus kedua menuju T13 tadi dan berhasil merebut posisi 1 dari Rins. Dan Marquez cukup cepat meninggalkan Johan Zarco di belakangnya. Dan di posisi 3 ada Valentino Rossi. Para penggemar tentunya berharap Marquez lebih ambisius lagi di ajang Marble GP ini. Dan jauh sekali meninggalkan Valentino Rossi sekarang di posisi 2. Dan Johan Zarco terkena marking Johan Zarco, membuat dirinya terprosok di posisi 5.
Dan Rossi mendorong Marquez di T12 lagi dan lagi. Entah apa yang dilakukan Rossi, tapi marking yang dilakukan tentunya sangat menguntungkan untuk riders yang didorong pemirsa. Melesat jauh Marquez tadi, dan Marquez berhasil mempertahankan posisinya. Sepertinya kemenangan Morbidelli kemarin membuat nama-nama top ini semakin ambisius untuk bersaing pemirsa. Dan Crutchlow berhasil merebut posisi 1 dari Marc Marquez. Langkah Marquez di sana, dan sekarang posisi 2 diambil oleh Valentino Rossi. Dan Rossi terkena marking oleh Marquez. Sekarang Marquez dan Rins di posisi 3 sekarang terlihat, Bung. Dan apakah benar saja Rins merebut posisi 2 dari Marquez. Rins mulai menunjukkan jati dirinya setelah 5 race. Dia jarang sekali tersorot di race-race sebelumnya pemirsa. Dan sekarang Rins sepertinya sudah mulai percaya diri dengan dirinya sendiri. Bung, saat ini Zarco masih berada di puncak klasemen, Bung. Adakah kemungkinan Zarco akan runtuh dengan 66 poin yang dimilikinya sekarang? Jika Zarco tidak mampu menjaga kestabilan kelerengnya dan terus tercecer di race-race selanjutnya, saya rasa rider lain mampu menyalip di klasemen, Bung. Terlihat juga di beberapa race terakhir Zarco cukup kesulitan meraih podium 1. Baik Bung Jo, terima kasih. Dan Rossi memimpin sekarang di track lurus kedua, dan Rossi masuki T13, T14. Tabrakan tak terhindarkan, Bung. Dan sudah memasuki lap 15 kita pemirsa. Rossi masih di sana, dan di belakangnya Fabio Quartararo, dan di urutan ketiga ada Iker Laluna sepertinya. Rossi jauh dari riders lainnya, dan Danilo Petrucci di posisi 2 sekarang. Dan benar saja Iker Laluna berada di posisi 3. Rossi memasuki track lurus pertama, dan Danilo Petrucci di belakangnya. Dan Iker Laluna tentu saja di posisi 3. Dan T12 mulu saja Rossi meninggalkan riders lainnya. Dan Danilo Petrucci mendekat, tapi masih jauh. Dan terkena marking Danilo Petrucci oleh bantalan tikungan. Dan Rossi berhasil bertahan, dan sudah lap 16. Rossi masih terlihat santai di depan, Bung. Dan Danilo Petrucci di belakangnya, dan di posisi 3. Dan benar saja Danilo Petrucci, dan hampir saja dan terkena marking oleh Pol Espargaro di T6. Sekarang Pol Espargaro memimpin balapan. Di urutan kedua ada Danilo Petrucci, dan cukup keras John Mir memantul sana. Dan John Mir sekarang berada di posisi 3, dan di belakangnya ada Iker Laluna merebut posisi 3 dari John Mir. Dan apakah Danilo Petrucci melebar, tapi hampir saja Iker Laluna berhasil masuk. Dan Pol Espargaro masih memimpin sekarang. Dan lap 17 pemirsa. Pol Espargaro masih bertahan jauh meninggalkan rider lainnya, dan Iker Laluna sekarang di posisi 2. Apakah mampu Iker Laluna merebut posisi 1 dari Pol Espargaro? Dan benar saja di T6 Pol Espargaro start di T7 tadi, tapi masih bisa lanjut pemirsa. Iker Laluna sangat mengejutkan, berhasil merebut posisi 1 dari Pol Espargaro. Bung Jo, saya perhatikan di T6, 7, dan 8 itu sering sekali terjadi aksi salip menyalip, Bung. T6 merupakan titik paling lambat di mana para rider harus menurunkan kecepatannya, Bung. Namun tidak sedikit rider terlambat melakukan pengereman sehingga mengalami benturan setelah memasuki T6 dan T8, sehingga bisa saja rider lain yang menyalip di sektor tersebut. Baik Bung Jo, dan di sana Pedrosa masih memimpin pemirsa, dan Jack Miller merebut posisi 2 dari Rossi. Tapi seketika Rossi tidak akan tinggal diam pemirsa. Jack Miller masih di sana, dan benar saja Rossi merebut kembali posisinya di posisi 2. Dan sekarang Rossi mendekat. Benar saja Rossi mengambil posisi 1 lagi dan masuk Nakagami di posisi 2. Namun seketika Jack Miller tidak akan membiarkannya. Dan Jack Miller dan Tito Rabat melesat cepat menuju T13 tadi, dan Tito Rabat kini di posisi 2 dan sudah lap 19 pemirsa. Terjadi benturan tadi di T14 di mana Jack Miller sepertinya terkena marking, dan posisinya sekarang merosot ke bawah pemirsa. Dan Tito Rabat di belakang Rossi mendekat, tapi masih belum bisa. Rossi masih bisa mempertahankan posisinya. Tito masih di sana pemirsa, dan di posisi ketiga terlihat Nakagami, dan di posisi keempat terlihat Rins di sana. Seharusnya di track lurus seperti inilah top speed dari para riders bisa dimaksimalkan pemirsa. Dan jauh saja Rossi meninggalkan Tito di belakangnya.
Dan Rossi T13 masuki T14 dan aman saja Rossi masih sana mempertahankan posisinya 1 lap penuh dan lap 20. Dan Rossi masih memimpin. Di urutan ketiga terlihat Brad Binder di sana. Dan Rossi melambat di T5 dan rebut saja oleh Tito Rabat. Apa yang terjadi dengan Rossi? Entah apa yang terjadi, tapi dia melambat di T5 pemisah. Dan Brad Binder di posisi 2 sekarang. Dan Rossi di posisi 3. Dan Tito masih di sana di posisi 1. Rossi mendekat ke Brad Binder. Sopan saja Rossi merebut posisi 2 dari Brad Binder. Dan terjadi dorongan. Dan Tito Rabat melebar, tapi masih bisa dihalau oleh Tito Rabat. Dan Rossi di posisi kedua sekarang dan T14. Dan benar saja marking yang sangat keras terjadi antara Tito dan Rossi. Mengenai insiden Tito kemarin, Bung, apa pengaruh dari gagal finish ini sendiri untuk riders dalam klasemen, Bung? Tentunya yang paling bahaya adalah kehilangan poin dan tertinggal jauh dari para pesaingnya di klasemen, Bung. Untuk itu para rider dan kru harus mempersiapkan balapan dengan maksimal agar mampu bersaing di lintasan dan yang pasti mampu meraih poin di setiap seri balapannya, Bung. Baik Bung Jo, terima kasih penjelasannya. Dan Brad Binder sekarang memimpin di depan pemirsa. Dan Tito Rabat di posisi kedua memasuki T14 dan terjadi marking yang cukup keras kepada Rossi dari Binder sehingga Rossi harus merosot di urutan bawah tersalip oleh riders lainnya. Dan sudah lap ke-22 pemirsa, Brad Binder masih memimpin di sana. Salah satu riders yang kemarin berhasil meraih podium 3. Dan di posisi kedua ada Marc Marquez sepertinya. Dan Marc Marquez mencoba mendekat, tapi sayang masih banyak musuh-musuhnya di belakang. Jauh dari Brad Binder Marc Marquez. Dan masuki T12 pemirsa, mulus saja Brad Binder. Dan Marquez sangat jauh. Apakah Marquez bisa mengejar Brad Binder? Dan T13 Brad Binder T14, aman saja Brad Binder dari benturan. Dan ini dia lap ke-23. Brad Binder masih aman di depan sana pemirsa. Dan di posisi 3 sekarang ada Marc Marquez. Brad Binder memasuki T6. Masih sendirian sana Brad Binder dan cantik sekali Marquez bermanuver di T8 tadi pemirsa. Dan sekarang Marc Marquez berada di posisi 2. Dan ini dia Marc Marquez merebut posisi 1 dari Brad Binder. Apakah hari ini Marc Marquez bisa meraih podium? Akan menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi para penggemar Marquez jika ia berhasil meraih podium di race ini pemirsa. Sebenarnya Bung Jo, yang harus diwaspadai oleh para rider adalah ketika terkena marking di tikungan tajam, Bung. Itulah pentingnya teknik hard braking saat akan memasuki tikungan. Dan Marquez pemirsa masih memimpin sana. Di posisi kedua ada Enea Bastianini sepertinya. Dan Pecco Bagnaia berhasil merebut posisi 3 dari Brad Binder. Apakah hari ini adalah hari yang baik untuk Marquez yang bisa berhasil meraih podium di race ini? Tapi sayang, Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini merebut posisi Marquez di posisi 1 dan posisi 2. Dan Bagnaia sepertinya sudah semakin percaya diri karena meraih podium 2 kemarin, Bung. Dan ini dia pemirsa, last lap. Dan apakah pemirsa hari ini akan terjadi drama lagi seperti yang sudah dialami Petrucci, Rossi, dan Morbidelli kemarin? Dan Pecco Bagnaia masih memimpin sana. Akan sangat menegangkan menunggu siapakah yang akan meraih podium 1, podium 2, dan podium 3 tentunya. Marquez di posisi 2 sekarang dan Iker Lecuona di posisi 3. Iker Lecuona mendekati Marquez. Masih jauh, pelan saja stabil kecepatan di Pecco Bagnaia dan T12 pemirsa. Iker Lecuona mengambil posisi 2 tapi melebar Iker Lecuona dan posisi 1 Marc Marquez mengambil posisi 1 dan T14 pemirsa. Dan ini dia pemirsa, Marc Marquez menjadi juara kita pemirsa di race ini di sirkuit Sepang Malaysia. Akhirnya setelah 5 race Marquez berhasil meraih podiumnya. Sudah lama kita menantikan Marquez berhasil meraih podium 1 pemirsa dan sekarang berhasil meraih podium. Dan di posisi kedua ada John Mir dan di posisi ketiga ada Pecco Bagnaia. Lagi-lagi berhasil mendapatkan podium Pecco Bagnaia. Dan ini dia Bung Jo, tayangan di mana tim 14 menjadi momok menakutkan untuk para riders karena sangat-sangat rentan terjadi tabrakan di sini. Terlihat di sana para riders mengalami benturan yang cukup keras, Bung.
Ya, nampaknya cukup banyak rider yang kurang mengantisipasi tikungan ini, Bung. Dan ini Bung Jo, kejadian di T11 di mana ketika Dani Pedrosa memarking Fabio Quartararo sehingga membuat Fabio Quartararo harus stuck dan ditabrak oleh riders lainnya dan merelakan posisinya diambil oleh rider lainnya. Sayang sekali Quartararo terlihat di marking begitu keras oleh Pedrosa dan akhirnya posisinya terus merosot, Bung. Selanjutnya adalah ketika Dani Pedrosa memberi jalan kepada Rossi sehingga Rossi bisa melesat melaju ke posisi 1 dan merebut posisi Dani Pedrosa, Bung. Ya, terlihat di sana Pedrosa melebar. Dampak dari kurang stabilnya saat keluar dari tikungan sehingga Rossi dengan kecepatan maksimal mampu mendahuluinya. Dan ini Bung Jo, ketika Rossi memberikan dorongan kepada Alex Rins. Entah apa yang dilakukan Rossi, tapi ini sangat menguntungkan untuk Rins tentunya, Bung. Ya, Rins nampaknya melakukan strategi memarking dengan mengurangi kecepatan sehingga Rossi yang kurang siap memasuki tikungan terkesan terkena marking dan terkesan mendorong Rins. Dan Marquez, Bung, laju cepat menuju T13 dan mengambil posisi kiri dari Rins dan memanfaatkannya untuk merebut posisi 1 sehingga Marquez berhasil berada di posisi 1, Bung. Ya, Marquez berhasil melakukan cornering yang baik namun membentur dinding lintasan di T14. Namun dengan sigap Marquez segera menstabilkan kecepatannya dan kembali melaju. Dan ini dia hasil balapan hari ini pemirsa, di mana Marc Marquez akhirnya bisa meraih podium di race ini di Sepang tentunya pemirsa. Dan di posisi 2 ada John Mir dan di urutan ketiga ada Pecco Bagnaia. Dan sayang sekali untuk Dani Pedrosa mengancam di awal-awal tapi finish di posisi paling belakang. Dan selamat untuk para peraih podium kita, di mana podium 3 ada Pecco Bagnaia dan John Mir berada di podium 2 dan Marc Marquez berhasil meraih podium 1 di sirkuit Sepang Malaysia ini pemirsa. Dan sudah terlihat di layar kaca Anda pemirsa hasil klasemen sementara, di mana Zarco masih bertahan di posisi 1 dengan 66 poin. Dan Pecco Bagnaia berhasil menggeser Valentino Rossi dari posisi 2 dengan 60 poin. Dan Valentino Rossi harus turun ke posisi 3 dengan 57 poin. Dan sayang sekali Enea Bastianini masih terperosok di posisi bawah dengan 5 poin pemirsa. Dan berakhir sudah perjumpaan kita sore hari ini pemirsa, karena sudah kita dapatkan hasil dari race ini. Dan jangan lupa pemirsa, besok kita akan kembali ke Spanyol dan menguji sirkuit Ricardo Tormo. Dan dukung channel ini pemirsa dengan klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan race-race seru lainnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Bung Jo Firmansyah. Terima kasih Bung Jo. Ya, sama-sama Bung Jeki. Dan saya komentator Anda. Kita berjumpa lagi di race selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa.